Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan kira-kira bagaimana kisah asmara setiap zodiak periode bulan Desember tahun 2022 ya. Jadi kita sudah berada di penghujung tahun 2022 ya. Jadi kira-kira ada berita apa ataupun juga ada informasi apa, prediksi-prediksi untuk asmara dari setiap zodiak. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang zodiak Gemini ya. Tapi sebelum kita masuk bahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak orang, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dipunyai loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang asmara dari zodiak Gemini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita ajak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah mengirimkan request tapi belum saya jawab, harap sabar ya, karena saya mencari yang terbanyak, tercepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Tapi berhubung saya sedang konsen untuk membacakan ramalan asmara setiap zodiak, jadi saya selesaikan ini terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah, nanti kita akan bongkar celengan setiap request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar ya. Kita akan mulai untuk sesi yang pertama untuk Gemini ya, yang sudah memiliki pasangan. Dilanjutkan nanti sesi yang kedua adalah Gemini yang belum memiliki pasangan. Kita akan ambil kartu yang pertama untuk sesi yang pertama. Di sini muncul kartu King of Wands ya. Lihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat hubungan Gemini di akhir tahun ini ya, khususnya bulan Desember ini cukup luar biasa ya. Kisah asmaranya dengan pasangannya ini lebih menunjukkan bahwa kekuatan cinta di antara Gemini dengan pasangannya itu benar-benar sedang on fire gitu ya. Seolah-olah ini memang bulannya Gemini untuk memadu kasih, untuk bisa lebih dekat lagi dengan pasangannya ya. Jadi kayaknya Gemini ini sedang dimabuk cinta gitu ya di akhir tahun ini. Mungkin ada rencana-rencana yang ingin kamu laksanakan dengan pasangan kamu, tapi di beberapa waktu yang lalu sempat ada kendala yang mungkin baru di akhir-akhir ini bisa terlaksana, ataupun juga mungkin di beberapa waktu ke depan ini baru bisa terlaksana ya. Semoga itu bisa menjadi sarana yang positif untuk hubungan Gemini dengan pasangannya. Yang saya lihat di sini Gemini dan pasangannya ini cukup kompak, kemudian juga cukup menunjukkan keserasian yang tinggi ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan kira-kira asmaranya ataupun juga tingkat kecocokannya untuk saat ini lebih kemungkinannya ini ya, prosentasenya itu lebih besar ya, prosentase harmonisnya lebih besar, kecocokannya juga lebih besar ya. Selanjutnya kita akan ambil untuk kartu yang kedua, masih untuk Gemini yang sudah memiliki pasangan ya. Ya, di sini muncul kartu Death ya. Kartu Death ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Seperti yang sering-sering banget saya bilang ya. Jadi saking seringnya ya, sering banget ya, saya selalu menekankan kalau misalkan ada kartu yang memang sepertinya lambangnya ataupun gambarnya itu terlihat menyeramkan, tapi bukan berarti ataupun juga bukan selalu artinya itu buruk ya, tidak selalu. Dan di sini saya lebih melihat bahwa di akhir tahun ini ada semacam pengambilan keputusan ataupun juga ada kesepakatan mungkin lah ya di antara kamu sama pasangan kamu. Mungkin ini lebih kepada sesuatu yang positif, karena tadi saya bilang di awal-awal bulan ini saya lihat banyak
hal-hal positif, banyak hal-hal yang membuat hubungan kamu sama si dia itu lebih baik lagi. Jadi kayaknya akan ada perubahan yang cukup besar, dan ini adalah pertanda yang cukup baik juga untuk Gemini. Jadi perubahan ini lebih condong kepada sesuatu yang bagus ya. Jadi kalau misalkan ada celah ataupun juga ada kesempatan yang cukup bagus yang bisa kamu manfaatkan, dan ini adalah untuk kebaikan hubungan kamu sama si dia, silahkan diambil kesempatan itu, karena yang namanya kesempatan itu tidak selalu datang dua kali ya. Kalau misalkan kesempatan itu ada dua kali ya, datangnya itu dua kali, itu berarti ada sesuatu yang tertinggal ataupun ada sesuatu yang terlupa. Kalau misalkan ada kesempatan, itu adalah sesuatu yang mujur ya, tapi kalau nggak ada ya kamu pastinya akan agak kepikiran ya, harusnya kemarin bisa saya ambil kesempatan itu ya. Jadi jangan sampai kamu itu menyesal kemudian hari ya. Kalau misalkan ada kesempatan yang baik untuk hubungan kamu sama si dia, segera manfaatkan dengan sebaik-baiknya juga. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga ataupun kartu yang terakhir ya untuk sesi yang pertama. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Ada 10 buah tongkat di sini, dan ada seorang pria ya yang sedang memeluk 10 tongkat ya. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat akan muncul tantangan yang cukup menarik ya untuk kamu, khususnya kalau misalkan kamu ini adalah seseorang yang cukup menyukai challenge ya, kamu sering men-challenge diri kamu sendiri ya. Saya lihat Gemini ini adalah salah satu zodiak yang memiliki karakter pantang menyerah, kemudian dia itu juga sangat menyukai tantangan. Jadi seolah-olah kalau misalkan dia diberikan semacam challenge, kira-kira bisa atau enggak, dia itu seolah-olah ingin bisa menjawabnya ya, seolah-olah dia itu ingin bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini juga salah satu challenge dari perjalanan cinta kamu sama si dia. Mungkinkah di tahun yang selanjutnya, di masa-masa yang selanjutnya, hubungan kalian bisa lebih baik lagi dan juga bisa bertahan dengan semangat, kemudian juga dengan kekokohan hubungan kamu sama si dia, kira-kira bisa atau tidak. Ini seolah-olah ada challenge yang membuat hubungan kamu sama si dia itu akan menjadi lebih kuat lagi. Untuk ketiga kartu ini yang saya ambil kesimpulan adalah Gemini ini adalah karakter yang cukup kuat dan cukup unik ya. Apalagi untuk di bulan Desember ini banyak hal-hal menarik yang membuat kamu dan juga sama gebetan kamu itu bisa lebih baik lagi, dan juga ada semacam challenge, ada semacam tantangan juga untuk kamu sama pasangan kamu. Kira-kira bisa atau enggak, kira-kira kamu akan bisa melaluinya dengan baik. Kalau misalkan bisa, sepertinya ini akan lebih membuat hubungan kamu sama si dia itu sangat luar biasa ya. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang pertama dan terakhir untuk sesi yang kedua, yaitu untuk Gemini yang belum memiliki pasangan. Kita akan ambil kartu ini dia. Di sini muncul kartu King of Pentacles. Lihat, ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin emas bernama bintang ya. Koinnya hanya ada satu, seperti namanya ya, King of Pentacles. Untuk kartu yang muncul ini cukup menarik juga ya untuk Gemini yang belum memiliki pasangan ya. Jadi baik yang sudah memiliki ataupun yang belum memiliki, ini seolah-olah mendapatkan semacam tantangan juga nih. Kira-kira kamu bisa nggak sih lebih dekat lagi sama si dia di momen-momen pergantian tahun ataupun juga di akhir tahun 2022 ini. Yang saya lihat di beberapa waktu yang lalu, Gemini ini sudah mendapatkan lampu hijau ataupun juga sudah mendapatkan momen yang tepat supaya bisa lebih dekat lagi dengan calon gebetannya tersebut. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin masih sendiri, masih belum ada pandangan ya, saya rasa tidak lama lagi kamu sudah akan mendapatkan semacam petunjuk kira-kira siapa yang
tepat, siapa yang mungkin paling cocok ya sama kamu. Minimal ada petunjuk ya yang saya lihat di sini. Jadi kamu nggak usah khawatir ya, tapi kamu juga jangan leha-leha, kamu juga harus bisa lebih peka dan juga berusaha dengan semaksimal mungkin. Yang saya lihat, kamu akan mendapatkan semacam angin segar ya, karena tanda-tanda bahwa jalan kehebasan kamu akan muncul itu semakin dekat ya. Kalau misalkan sudah ada pertanda, sudah ada pandangan sama siapa, sebaiknya kamu bisa lebih mempertegas langkah kamu, kira-kira akan sama si dia ataukah mungkin kamu akan ada pandangan yang lainnya ya. Semoga sukses untuk Gemini ya, saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran kira-kira zodiaknya sudah dibacakan atau belum, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nanti akan saya sertakan judul dan juga linknya. Apabila sudah ada linknya berarti sudah diupload, apabila belum nanti kan ada tulisannya coming soon. Dan akhir kata, saya Aditya Skoro mau undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.